Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nana Hermawan bersama teman Saya Julian Syahdi Permana. Di sini kami akan membandingkan beberapa negara, yaitu negara maju, kemudian negara berkembang dan juga negara tertinggal terkait dengan pembahasan pertanian. Di sini kami akan membahas mengenai pertanian modern dan juga konvensional terhadap negara-negara yang tadi telah dijelaskan. Untuk negaranya itu yang pertama itu berkaitan dengan negara maju, itu ada negara Austria. Kemudian untuk negara berkembang di sini kami akan membahas negara Peru. Kemudian untuk negara tertinggalnya kita akan membahas mengenai negara Kongo. Kemudian untuk negara maju dengan pertanyaan maju, yang pertama itu Austria akan dijelaskan oleh saudara Juliansah. Kepada saudara dipersilakan. Nah, yang pertama adalah negara Austria, yaitu negara maju. Nah, yang pertama adalah pertanian konvensionalnya. Apakah komunitas unggulan yang dibudidayakan secara konvensional? Komunitas unggulan yang dibudidayakan secara konvensional di wilayah perbukitan Australia adalah rumput dan tanaman pakan ternak seperti clover, alfalfa, dan berbagai jenis rumput padang rumput. Ini digunakan sebagai pakan utama sapi, perah, domba. Nah, selanjutnya adalah kapan komunitas tersebut dilakukan panen. Panen rumput pada pakan biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali per tahun, tergantung musim dan kondisi iklim. Panen pertama biasanya sekitar akhir Mei hingga awal Juni. Panen kedua sekitar bulan Juli sampai Agustus, dan jika memungkinkan panen ketiga dilakukan pada bulan Desember. Nah, selanjutnya di mana lokasi penanaman komunitas tersebut? Tanaman ini biasanya dibudidayakan di daerah perbukitan dan perdesaan Austria, terutama di wilayah Alpen, Tiron, dan Styria, di mana lahan padang rumput alami sangat luas. Selanjutnya, siapa sih yang melakukan budidaya komunitas tersebut? Nah, budidaya dilakukan oleh petani lokal atau keluarga petani, termasuk wanita dan anggota keluarga lainnya seperti tampak pada gambar di atas. Sistem pertanian keluarga masih sangat kuat di Austria. Mengapa sih komunitas tersebut ditanam secara konvensional? Kondisi geografis Austria yang berbukit dan pegunungan cocok untuk padang rumput, tradisi dan berkelanjutan. Metode ini dianggap lebih ramah lingkungan dan menjaga kualitas tanah dan serta keanekaragaman hayati. Untuk menghasilkan pakan alami berkualitas tinggi untuk peternakan sapi perah yang merupakan bagian penting ekonomi pertanian Austria. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan panen dari komunitas tersebut? Nah, panen dilakukan menggunakan mesin pemotong rumput seperti yang dilihat di gambar di atas. Didorong secara manual di area sulit dijangkau, traktor memotong rumput lalu membiarkan kering di lapangan dan dikumpulkan untuk difermentasi menjadi silase atau pakan ternak fermentasi. Selanjutnya, pertanian modern. Pertanian modern di Austria, apa sih komunitas unggulan yang dibudayakan secara modern di sana? Nah, komunitas unggulan pada gambar adalah selada, yang merupakan salah satu jenis sayuran daun yang populer dibudidayakan secara modern di Austria. Austria juga terkenal dengan produksi modern sayuran seperti bayam, brokoli, dan wortel. Nah, kapan komunitas tersebut dilakukan panen? Selada dapat dipanen sekitar 6-8 minggu setelah tanam, tergantung varietes dan cuaca. Selanjutnya, di mana lokasi penanaman komunitas tersebut? Selada ditanam di lahan pertanian datar dengan sistem irigasi dan mekanisasi modern, biasanya di daerah seperti Lower Austria yang memiliki tanah subur dan iklim cocok untuk hortikultura. Nah, selanjutnya siapa yang melakukan budidaya komunitas tersebut? Budidaya dilakukan oleh seperti petani modern dan perusahaan pertanian komersial yang menggunakan teknologi mekanisasi, sistem irigasi, dan praktek pertanian persisi. Beberapa dikelola oleh keluarga petani, namun dengan pendekatan profesional dan
berorientasi pasar. Nah, mengapa komunitas tersebut ditanam secara modern? Alasannya untuk efisiensi waktu dan tenaga kerja, kualitas produk lebih konsisten untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan ekspor. Adaptasi terhadap iklim dan cuaca mungkin tidak menentu. Sertifikasi organik dan berkelanjutan lebih mudah dipenuhi lewat metode modern. Selanjutnya yang terakhir itu bagaimana cara melakukan panen dari komunitas tersebut. Panen dilakukan dengan mesin panen sayuran khusus lada di lahan besar, tenaga kerja manusia untuk sortasi dan pengemasan. Jika dibutuhkan kualitas visual tinggi dan hasil panen masuk ke proses pencucian, pendinginan, dan pengemasan untuk menjaga keseragaman. Selanjutnya, negara berkembang akan dijelaskan oleh saudara Nana. Baik, berikutnya itu ada negara Peru sebagai negara berkembang yang akan saya jelaskan. Nah, di negara Peru ini itu kita akan mengulik beberapa mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Nah, yang pertama itu apa sih komoditas yang diunggulkan di negara Peru? Nah, untuk komoditas tersendiri ini berkaitan dengan pertanian konvensional, itu adalah komoditas kakao atau coklat. Nah, di sini Peru itu dikenal sebagai salah satu produsen kakao aromatik terbaik di dunia, terutama jenis kakao Fino de Aroma yang banyak digunakan untuk coklat premium. Kemudian kapan sih komoditas kakao ini dilakukan panen? Jadi untuk komoditas kakao Peru biasanya dilakukan sebanyak 2 kali panen dalam setahun. Panen utama yaitu dilakukan di bulan April hingga bulan Juli. Kemudian panen tambahan itu bisa dilakukan sekitar Oktober hingga November. Namun karena iklim tropisnya yang lembab, beberapa wilayah dapat memanen hampir sepanjang tahun secara bertahap tentunya. Kemudian di mana lokasi penanaman komoditas tersebut? Kakao ini banyak ditanam di daerah hutan tropis yang lembab di daerah Peru, terutama di area Amazon, San Martin, Ucayali, Huanuco, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah ini memiliki ketinggian dan curah hujan ideal untuk pertumbuhan kakao. Kemudian siapa saja yang melakukan budidaya komoditas tersebut? Nah, jadi di sana itu budidaya dilakukan oleh para petani kecil dan kelompok tani keluarga di daerah-daerah pedesaan. Kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat lokal atau masyarakat adat yang menanam secara turun-temurun dengan metode alami dan juga ramah lingkungan. Kenapa sih komoditas tersebut itu harus dibudidayakan? Jadi mengapa dibudidayakannya secara konvensional? Nah, yang menjadi alasannya itu akses yang terbatas terhadap teknologi modern, kemudian biaya produksi yang lebih rendah, keinginan menjaga keaslian rasa dan kualitas kakao lokal, ada juga dari kebiasaan budidaya dan pengetahuan lokal yang lebih cocok diterapkan secara konvensional. Juga cocok untuk pertanian berkelanjutan dan organik yang banyak didukung di negara Peru. Bagaimana cara melakukan panen dari komoditas tersebut? Nah, panen dilakukan biasanya secara manual. Buah kakao matang dipanen dengan alat tajam seperti pisau panen. Buah dikumpulkan lalu dibelah untuk mengeluarkan bijinya. Biji difermentasi biasanya selama 5-7 hari untuk mengembangkan aroma dan rasa. Setelah fermentasi, biji dijemur hingga kering sebelum dikemas dan dijual. Nah, itu adalah contoh pertanian konvensional di negara Peru. Kemudian untuk pertanian modernnya seperti apa sih? Itu yang pertama, untuk komoditasnya tersendiri. Jadi untuk komoditas pertanian modern yang di sana itu banyak dikembangkan adalah kentang. Peru adalah pusat keanekaragaman hayati kentang dunia dengan lebih dari 3.000 varietas lokal. Namun produksi kentang skala besar kini telah dimodernisasi di beberapa wilayah. Ya, contohnya menggunakan alat-alat traktor
dengan kapasitas yang cukup besar. Kemudian untuk kapan komoditas dari kentang ini dipanen? Ini kentang Peru ini biasanya dipanen sekitar 3 sampai 4 bulan setelah tanam, tergantung varietas dan kondisi cuaca. Waktu panen utama biasanya antara Mei hingga Agustus. Kemudian di mana lokasi penanaman komoditas dari kentang ini? Itu penanaman kentang secara modern umumnya dilakukan di dataran tinggi Andes seperti wilayah Cajamarca, Junin, Huánuco, dan juga Cusco dan Puno, atau lahan dengan latar belakang lahan datar atau berundak yang memungkinkan penggunaan alat berat dengan traktor. Siapa saja yang biasanya melakukan budidaya komoditas ini? Jadi budidaya ini biasanya dilakukan oleh petani dengan skala menengah hingga besar, koperasi petani, ataupun perusahaan agribisnis yang bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga riset pertanian. Mengapa komoditas ini ditanam secara modern? Alasannya untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, menyesuaikan dengan permintaan pasar ekspor, dan industri pengolahan. Modernisasi juga mempermudah pengendalian hama, penyakit, dan pengelolaan irigasi. Bagaimana cara melakukan panen dari komoditas kentang ini? Jadi panen kentang secara modern dilakukan dengan traktor atau mesin panen kentang untuk menggali dan mengangkat umbi dari tanah. Kemudian sortasi dilakukan secara manual atau otomatis untuk memisahkan kentang berdasarkan ukuran dan kualitas. Setelah panen, kentang dibersihkan, dikeringkan, dan disimpan di tempat sejuk sebelum dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Nah, kemudian setelah ini ada pembahasan mengenai negara tertinggal untuk sektor pertanian, yaitu negara Kongo. Untuk pertanian konvensionalnya akan dijelaskan oleh Saudara Juli. Nah, di sini adalah pertanian konvensional, yaitu di negara Kongo. Nah, apa sih komunitas unggul yang dibudidayakan secara konvensional di negara Kongo? Komunitas unggul yang banyak dibudidayakan secara konvensional di Kongo antara lain singkong, jagung, kacang tanah, padi, ubi jalar, kopi, dan kakao di beberapa wilayah. Namun, singkong adalah salah satu komunitas paling dominan karena perannya sebagai sumber pangan utama dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Nah, kapan sih komunitas tersebut dilakukan panen? Waktu pada panen tergantung pada jenis komunitas. Singkong 6 sampai 12 bulan setelah tanam. Jagung 3 sampai 4 bulan setelah tanam. Kacang tanah sekitar 3 bulan, padi sekitar 4 sampai 5 bulan. Panen biasanya dilakukan secara manual sesuai musim tanam lokal yang ditentukan oleh hujan karena pertanian masih tergantung pada iklim. Nah, di mana sih lokasi pemanenan komunitas tersebut? Di sini komunitas tersebut ditanam secara luas di berbagai pendesaan Republik Kongo, terutama di Provinsi Kasai, Kataga, Orientale, dan Aqua Teur, atau daerah-daerah dengan curah hujan yang cukup dan subur. Nah, siapa sih yang melakukan budidaya komunitas tersebut? Di sini petani kecil atau keluarga petani, terutama perempuan, sangat berperan dalam pertanian subsisten di Kongo dan mereka menggunakan metode tradisional seperti yang dilihat pada gambar di atas, di mana alat manual seperti cangkul digunakan tanpa bantuan mesin. Nah, mengapa sih komunitas tersebut ditanam secara konvensional? Keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan pupuk, biaya produksi rendah, kebiasaan turun-menurun dalam bertani, minimnya dukungan infrastruktur pertanian dan pemerintah. Nah, dan pasokan pasar lokal yang mengandalkan hasil pertanian konvensional. Bagaimana sih cara melakukan panen komunitas tersebut? Panen dilakukan secara manual, mencabut atau menggali tanaman dari tanah menggunakan cangkul atau tangan.
Dalam kasus singkong, batang tanaman dipotong lalu akar ubinya digali. Panen dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan hasil panen kemudian dikeringkan atau langsung dikonsumsi atau dijual di pasar lokal. Selanjutnya, pertanian modern akan dijelaskan oleh Nana. Baik, untuk pertanian modern tersendiri di negara Kongo itu komoditas unggulan yang dibudidayakan. Antara lain itu ada padi, kemudian ada jagung, kopi, kakao, kelapa sawit, kedelai, gandum di beberapa wilayah tertentu. Kemudian untuk padi dan jagung adalah dua komoditas utama yang paling banyak dibudidayakan secara modern di area Kongo karena tingginya permintaan pangan domestik. Kemudian kapan sih komoditas tersebut dilakukan panen? Jadi padi dilakukan panen 4-5 bulan setelah tanam. Kemudian untuk jagung itu dilakukan 3-4 bulan setelah tanam. Kopi atau kakao dilakukan panen secara musiman, biasanya 2 kali setahun, dan kelapa sawit. Kemudian untuk mulai menghasilkan buah pada usia 3 tahun, panen rutin dilakukan setiap bulan. Panen tergantung musim dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses produksi. Di mana sih lokasi penanaman komoditas yang sudah dijelaskan itu? Biasanya itu dilakukan di lahan pertanian yang datar dan juga luas. Berada di kawasan dengan akses infrastruktur dan program modernisasi pertanian. Contoh provinsinya itu ada di Kinshasa, Haut Katanga, Sun Ubangi, dan Ituri atau kawasan yang mendapat dukungan proyek dari pemerintah atau mitra internasional. Kemudian siapa sih yang melakukan budidaya dari beberapa komunitas tersebut? Biasanya dilakukan oleh petani dengan skala menengah dan besar, koperasi tani modern. Kemudian ada juga perusahaan pertanian swasta atau investor asing. Kadang juga petani lokal yang mendapat pelatihan dan akses ke alat serta teknologi modern. Mengapa komoditas tersebut ditanam secara modern? Itu alasannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menjawab permintaan pasar yang lebih besar, baik di bagian lokal ataupun ke ekspor. Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, mendapat dukungan dari program modernisasi pertanian seperti bantuan alat, pelatihan, dan teknologi, mengurangi ketergantungan pada metode tradisional yang kurang efisien. Bagaimana cara melakukan panen dari komoditas tersebut? Jadi panen dilakukan menggunakan mesin panen seperti combine harvester atau alat mekanik lain seperti mesin pemotong dan alat perontok. Proses panen lebih cepat, efisien, dan bisa menjangkau lahan luas dalam waktu singkat. Setelah panen, hasil komoditas diproses atau dikemas secara semi modern atau modern sebelum dijual. Nah, jadi itu adalah perbandingan dari negara maju, berkembang, dan juga tertinggal yang telah kami jelaskan. Dari penjelasan tersebut bisa kita ambil kesimpulan beberapa negara ini mempunyai perbedaan itu terkait dengan pertaniannya karena alat-alat yang digunakan di sini berbeda antara negara maju, berkembang, dan juga tertinggal. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Nana Hermawan mengucapkan terima kasih. Kemudian teman saya. Saya Julian Cadi Permana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nana Hermawan bersama teman saya. Saya Julian Cadi Permana. Di sini kami akan membandingkan beberapa negara, yaitu negara maju, kemudian negara berkembang, dan juga negara tertinggal terkait dengan pembahasan pertanian. Di sini kami akan membahas mengenai pertanian modern dan juga konvensional terhadap negara-negara yang tadi telah dijelaskan. Untuk negaranya itu yang pertama itu berkaitan dengan negara maju, itu ada negara Austria. Kemudian untuk negara berkembang di sini kami akan membahas negara Peru. Kemudian untuk negara tertinggalnya kita akan membahas mengenai negara Kongo. Kemudian untuk negara maju dengan pertanyaan maju yang pertama itu Austria akan dijelaskan oleh saudara Juliansah. Kepada saudara dipersilakan. Nah, yang pertama adalah negara Austria, yaitu negara maju. Nah, yang pertama adalah pertanian konvensionalnya. Apakah komunitas unggulan yang dibudidayakan secara konvensional? Komunitas unggulan yang dibudidayakan secara konvensional di wilayah perbukitan Australia adalah
rumput dan tanaman pakan ternak seperti clover, alfalfa, dan berbagai jenis rumput padang rumput. Ini digunakan sebagai pakan utama sapi, perah, domba. Nah, selanjutnya adalah kapan komunitas tersebut dilakukan panen. Panen rumput pada pakan biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali per tahun, tergantung musim dan kondisi iklim. Panen pertama biasanya sekitar akhir Mei hingga awal Juni. Panen kedua sekitar bulan Juli sampai Agustus, dan jika memungkinkan panen ketiga dilakukan pada bulan Desember. Nah, selanjutnya di mana lokasi penanaman komunitas tersebut? Tanaman ini biasanya dibudidayakan di daerah perbukitan dan perdesaan Austria, terutama di wilayah Alpen, Tiron, dan Styria, di mana lahan padang rumput alami sangat luas. Selanjutnya, siapa sih yang melakukan budidaya komunitas tersebut? Nah, budidaya dilakukan oleh petani lokal atau keluarga petani, termasuk wanita dan anggota keluarga lainnya seperti tampak pada gambar di atas. Sistem pertanian keluarga masih sangat kuat di Austria. Mengapa sih komunitas tersebut ditanam secara konvensional? Kondisi geografis Austria yang berbukit dan pegunungan cocok untuk padang rumput, tradisi dan berkelanjutan. Metode ini dianggap lebih ramah lingkungan dan menjaga kualitas tanah dan serta keanekaragaman hayati. Untuk menghasilkan pakan alami berkualitas tinggi untuk peternakan sapi perah yang merupakan bagian penting ekonomi pertanian Austria. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan panen dari komunitas tersebut? Nah, panen dilakukan menggunakan mesin pemotong rumput seperti yang dilihat di gambar di atas. Didorong secara manual di area sulit dijangkau, traktor memotong rumput lalu membiarkan kering di lapangan dan dikumpulkan untuk difermentasi menjadi silase atau pakan ternak fermentasi. Selanjutnya, pertanian modern. Pertanian modern di Austria, apa sih komunitas unggulan yang dibudayakan secara modern di sana? Nah, komunitas unggulan pada gambar adalah selada, yang merupakan salah satu jenis sayuran daun yang populer dibudidayakan secara modern di Austria. Austria juga terkenal dengan produksi modern sayuran seperti bayam, brokoli, dan wortel. Nah, kapan komunitas tersebut dilakukan panen? Selada dapat dipanen sekitar 6-8 minggu setelah tanam, tergantung varietes dan cuaca. Selanjutnya, di mana lokasi penanaman komunitas tersebut? Selada ditanam di lahan pertanian datar dengan sistem irigasi dan mekanisasi modern, biasanya di daerah seperti Lower Austria yang memiliki tanah subur dan iklim cocok untuk hortikultura. Nah, selanjutnya siapa yang melakukan budidaya komunitas tersebut? Budidaya dilakukan oleh seperti petani modern dan perusahaan pertanian komersial yang menggunakan teknologi mekanisasi, sistem irigasi, dan praktek pertanian persisi. Beberapa dikelola oleh keluarga petani, namun dengan pendekatan profesional dan berorientasi pasar. Nah, mengapa komunitas tersebut ditanam secara modern? Alasannya, untuk efisiensi waktu dan tenaga kerja, kualitas produk lebih konsisten, untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan ekspor, adaptasi terhadap iklim dan cuaca mungkin tidak menentu, sertifikasi organik dan berkelanjutan lebih mudah dipenuhi lewat metode modern. Selanjutnya yang terakhir itu bagaimana cara melakukan panen dari komunitas tersebut. Panen dilakukan dengan mesin panen sayuran khusus selada di lahan besar, tenaga kerja manusia untuk sortasi dan pengemasan. Jika dibutuhkan kualitas visual tinggi dan hasil panen masuk ke proses pencucian, pendinginan, dan pengemasan untuk menjaga keseragaman. Selanjutnya, negara berkembang akan dijelaskan oleh saudara Nana. Baik, berikutnya itu ada negara Peru sebagai negara berkembang yang akan saya jelaskan. Nah, di negara Peru ini
itu kita akan mengulik beberapa mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Nah, yang pertama itu apa sih komoditas yang diunggulkan di negara Peru? Nah, untuk komoditas tersendiri ini berkaitan dengan pertanian konvensional, itu adalah komoditas kakao atau coklat. Nah, di sini Peru itu dikenal sebagai salah satu produsen kakao aromatik terbaik di dunia, terutama jenis kakao Fino de Aroma yang banyak digunakan untuk coklat premium. Kemudian, kapan sih komoditas kakao ini dilakukan panen? Jadi untuk komoditas kakao Peru biasanya dilakukan sebanyak 2 kali panen dalam setahun. Panen utama yaitu dilakukan di bulan April hingga bulan Juli. Kemudian panen tambahan itu bisa dilakukan sekitar Oktober hingga November. Namun karena iklim tropisnya yang lembab, beberapa wilayah dapat memanen hampir sepanjang tahun secara bertahap tentunya. Kemudian di mana lokasi penanaman komoditas tersebut? Kakao ini banyak ditanam di daerah hutan tropis yang lembab di daerah Peru, terutama di area Amazon, San Martin, Ucayali, Huanuco, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah ini memiliki ketinggian dan curah hujan ideal untuk pertumbuhan kakao. Kemudian siapa saja yang melakukan budidaya komoditas tersebut? Nah, jadi di sana itu budidaya dilakukan oleh para petani kecil dan kelompok tani keluarga di daerah-daerah pedesaan. Kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat lokal atau masyarakat adat yang menanam secara turun-temurun dengan metode alami dan juga ramah lingkungan. Kenapa sih komoditas tersebut itu harus dibudidayakan? Jadi mengapa dibudidayakannya secara konvensional? Nah, yang menjadi alasannya itu akses yang terbatas terhadap teknologi modern, kemudian biaya produksi yang lebih rendah, keinginan menjaga keaslian rasa dan kualitas kakao lokal, ada juga dari kebiasaan budidaya dan pengetahuan lokal yang lebih cocok diterapkan secara konvensional. Juga cocok untuk pertanian berkelanjutan dan organik yang banyak didukung di negara Peru. Bagaimana cara melakukan panen dari komoditas tersebut? Nah, panen dilakukan biasanya secara manual. Buah kakao matang dipanen dengan alat tajam seperti pisau panen. Buah dikumpulkan lalu dibelah untuk mengeluarkan bijinya. Biji difermentasi biasanya selama 5-7 hari untuk mengembangkan aroma dan rasa. Setelah fermentasi, biji dijemur hingga kering sebelum dikemas dan dijual. Nah, itu adalah contoh pertanian konvensional di negara Peru. Kemudian untuk pertanian modernnya seperti apa sih? Itu yang pertama, untuk komoditasnya tersendiri. Jadi untuk komoditas pertanian modern yang di sana itu banyak dikembangkan adalah kentang. Peru adalah pusat keanekaragaman hayati kentang dunia dengan lebih dari 3.000 varietas lokal. Namun produksi kentang skala besar kini telah dimodernisasi di beberapa wilayah. Ya, contohnya menggunakan alat-alat traktor dengan kapasitas yang cukup besar. Kemudian untuk kapan komoditas dari kentang ini dipanen? Di kentang Peru ini biasanya dipanen sekitar 3-4 bulan setelah tanam, tergantung varietas dan kondisi cuaca. Waktu panen utama biasanya antara Mei hingga Agustus. Kemudian di mana lokasi penanaman komoditas dari kentang ini? Itu penanaman kentang secara modern umumnya dilakukan di dataran tinggi Andes seperti wilayah Cajamarca, Junín, Huánuco, dan juga Cusco dan Puno, atau lahan dengan latar belakang lahan datar atau berundak yang memungkinkan penggunaan alat berat dengan traktor. Siapa saja yang biasanya melakukan budidaya komoditas ini? Jadi budidaya ini biasanya dilakukan oleh petani dengan skala menengah hingga besar, koperasi petani, ataupun perusahaan agribisnis yang bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga riset pertanian. Mengapa komoditas
ini ditanam secara modern. Alasannya untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, menyesuaikan dengan permintaan pasar ekspor dan industri pengolahan. Modernisasi juga mempermudah pengendalian hama, penyakit, dan pengelolaan irigasi.